dari Abang Jali JL7MO. Assalamualaikum, mohon bantuannya Cak Ganteng. Apakah orang yang terbuka mata batinnya bisa gila? Dan bacaan cara menutup mata batin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur batinnya semua. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Cak Gondrong di channel batinnya ini. Terima kasih banyak yang udah bantu like video ini, dan intinya terima kasih banyak yang udah selalu mendukung channel batinnya ini. Dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi pertanyaannya, apakah ketika mata batin terbuka kita bisa gila? Yang mentalnya belum kuat itu bisa terjadi gila. Kenapa? Karena yang dimaksud orang gila itu kan pikirannya terganggu. Nah, ketika mental kita belum kuat tapi mata batin itu udah kebuka karena ada, dan itu bisa terjadi ketika mental kita belum kuat tapi kita mengamalkan amalan-amalan pembuka mata batin dan kita lakukan dengan benar, maka mata batin itu terbuka meskipun mental kita belum kuat. Nah, dan yang akan terjadi ketika mental kita belum kuat tapi mata batin sudah terbuka, maka nanti kita akan sering merasakan ketakutan karena kita bakalan melihat makhluk-makhluk yang memang tidak semuanya bagus. Karena makhluk gaib itu bukan cuman ya macan putih, macan loreng, macan kumbang. Enggak cuman itu. Enggak. Jadi ada yang matanya sebelah, ada yang hancur. Aduh, intinya beragam warna-warni. Dan intinya harus pikir-pikir kembali untuk yang ingin membuka mata batin. Tapi gini, ya, mata batin itu bukan cuman untuk melihat hal-hal seperti itu, enggak. Ya, mata batin itu bisa mengubah pola pikir kita, bisa mengubah kayak sudut pandang kita, bisa merubah sifat kita, itu di mata batin. Ya, jadi bukan cuman lihat-lihat makhluk gaib kayak gitu, enggak. Intinya gini, ya, kalau kita udah sering melihat makhluk gaib dan kita udah sering ketakutan, maka nanti akan terjadi gangguan di saraf otak kita. Nah, ketika otak kita udah sering gangguan, nanti kita bakalan terjadi yang namanya frustasi. Kok frustasi? Apa intinya kayak kena mental gitu lah. Saya lupa bahasanya. Intinya kita bakalan kena mental. Kita kalau udah kena mental nanti bakalan murung terus. Kenapa murung terus? Karena udah ketakutan, mau kesana takut, mau kesana takut. Akhirnya kayak ya udah nggak normal. Nah, terus gimana cara nutupnya? Gini, mata batin kalau udah terlanjur terbuka, nutupnya itu tidak semudah ketika saat kita membuka mata batin. Karena mata batin sekali terbuka dan kita tutup itu nggak rapat. Nah, jadi yang mentalnya belum kuat jangan buka mata batin. Tapi kalau udah memang kuat banget, karena kalau udah kuat banget silahkan, karena ada untuk buka mata batin itu bertahap. Nah, kalau mata batin terbukanya bertahap, nanti kita bakalan terbiasa. Terbiasanya gimana? Mata batin kita itu biasanya di awal-awal terbuka itu nggak langsung plong kayak mata fisik ini, ngeblur dulu gitu. Terus semakin lama makin jelas, makin jelas. Yang awalnya itu cuman asap yang kelihatan, yang awalnya cuman sekelebatan, nanti bakal lebih jelas, dan itu butuh proses juga. Ketika diproses itu ya kita bakalan terbiasa dengan adanya makhluk ini, kita akan terbiasa. Nah, terus ketika kita mempelajari dengan dalam ilmu mata batin itu, nanti kita bakalan bisa membuka tutup secara otomatis semau kita. Apakah ada amalannya? Nggak perlu amalan untuk nutupnya. Ketika kita udah bosan ya, kita cukup pengen tutup ya tutup aja. Ketika mau lihat, ketika kita ingin memiliki keinginan untuk membuka, mata batin kebuka. Itu kalau kita udah menguasai. Tapi kebanyakan orang sekarang kan pengennya langsung plong. Nah, sekali plong nutupnya susah. Itulah kenapa banyak yang bilang instan itu nggak ada, karena takut. dibuka plong. Nah
yang dibuka mata batinnya lari ke sana ke sini, yang tanggung jawab siapa gitu. Tapi kalau dibuka secara perlahan, dan untuk secara perlahan itu pun nanti tahapnya dilakukan sendiri. Jadi dia lakukan sendiri, cuma tata caranya dikasih tahu gitu. Dan kalau untuk melakukan sendiri bertahap, pengen lebih cepat, ada caranya lagi gitu loh. Intinya untuk mata batin itu harus istiqomah dan sabar, terutama mental. Itu aman, udah menurut saya pribadi aman. Intinya jangan cari yang instan kalau mata batin, bahaya. Ya kalau mau misal ada media, misal media inilah, media itu kan bisa diisi energi mata batin. Nah, dengan media, misal nih ya, dengan media ada bacaannya, terus bisa melihat gitu. Tapi kalau media itu biasanya energinya gampang turun sih. Saya pernah dulu. Jadi kalau udah sering dipakai bakalan turun, dan untuk ngisinya lagi itu susah. Jadi kita ya pakai mata batin yang ada di sini aja gitu. Ya, itu lebih nyaman menurut saya pribadi. Ya, itu untuk penjelasannya. Dan untuk menutupnya sebenarnya ada amalan, tapi itu nggak efisien menurut saya pribadi. Jadi kalian yang membuka mata batin, yang pertama mental dikuatin dulu, dan yang kedua harus bisa sabar dan harus bisa istiqomah. Itu aja. Jangan lupa di like video ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.